Livers, Anda masih khawatir dengan masa depan Anda ragu dengan krisis global? Sekarang kita bersama dengan seorang motivator dan juga penulis buku, Bapak Paulus Yunarto. Selamat datang. Selamat datang, apa kabar Bapak? Kabarnya baik dan luar biasa. Pak Paulus, kalau kita melihat dari kisahnya Jobson, masa lalu dia menghambat dia untuk meraih potensi terbaiknya. Apakah benar Pak, setiap masa lalu seseorang kalau tidak dilepaskan atau tidak dikendalikan itu akan mempengaruhi masa depan? Ya, betul. Dan sangat tepat sebab ada satu prinsip yang harus selalu kita ingat bahwa yesterday ended last night. Jadi masa lalu yang jelek, masa lalu yang baik sudah lewat. Ada kaos bunyinya gini, sumpah mati, saya dulu kurus gitu ya. Nah, Bapak sering pakai itu. Bagaimana mungkin orang bisa menatap masa depan dengan baik kalau terikat pada masa lalu, entah masa lalu yang baik maupun buruk. Masa depan itu tidak bercelah kalau kita mau mensikapinya dengan bijak, lepas masa lalu, melangkah maju. Harus selalu seperti itu, lepas masa lalu, melangkah maju untuk meraih potensi kita. Ya. Seberapa besar potensi kita ya Maria? Sangat besar. Manusia dalam hidup, kata Albert Einstein, hanya menggunakan maksimal 5%. Buktinya apa? Kalau kita dikejar anjing, kita larinya bisa lebih cepat. Dari anjing? Ya, padahal kalau kita lari dengan anjing di lintasan yang berbeda, hampir dapat dipastikan anjing akan berlari lebih cepat dari kita. Apa itu berarti kalau manusia itu perlu pressure dalam kondisi krisis? Ya, pressure bisa atau dia dengan kesadaran sendiri dia mengeluarkan itu, memaksimalkan itu. Bisa pressure, bisa juga dia dengan secara sadar memaksimalkan itu, bisa. Nah, kalau untuk mengenali potensi diri sendiri gimana tuh Pak? Caranya untuk tahu potensi kita ya. Kata kuncinya yang paling penting dua, passion dan strength. Jadi lakukan sesuatu yang Anda bersemangat atau Anda suka atau Anda cintai, dan strength artinya lakukan sesuatu yang merupakan kelebihan Anda, bukan kekurangan Anda. Itu yang paling penting. Tapi nih ada ini ya enggak? Ada dampaknya nggak kalau misalnya kita tidak memaksimalkan potensi yang ada di diri kita? Sayang banget sebenarnya. Itu sangat bagus pertanyaan itu. Pertama, kalau kita nggak mengembangkan potensi kita mensabotase diri kita sendiri. Makanya tempat paling kaya itu di kuburan. Karena banyak orang mati dengan buku yang belum sempat ditulis, belum sempat jadi seorang ayah yang baik, ibu yang baik, teman yang baik. Padahal sebenarnya kita bisa. Ada potensi untuk melakukan itu. Kita mensabotase diri kita sendiri. Yang kedua, kita mencuri atau mensabotase manfaat yang sebenarnya bisa didapatkan oleh orang banyak ketika kita berkembang. Misalnya, ketika saya menjadi seorang penulis, banyak orang bisa diberkati, banyak orang bisa merasakan manfaat dari tulisan saya. Dan yang ketiga, yang paling penting, kalau orang tidak mengembangkan diri, dia mencuri kemuliaan dari Sang Pencipta. Alasannya Pak? Alasannya begini, kalau saya sebagai pemilik sebuah pohon, lalu pohon itu tidak mau berbuah, akhirnya apa? Saya tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari pohon itu. Sementara di sisi lain, kalau dia berbuah dan orang-orang menikmati buah dari pohon itu, maka saya sebagai pemilik dari pohon itu akan mendapatkan pujian. Nah, pertanyaannya adalah, manusia ini kan milik Tuhan. Betul. Ketika kita berkarya dengan maksimal, ketika kita memberikan usaha terbaik kita, nama Tuhan akan dipermuliakan lewat hidup dan karya kita. Wah, luar biasa. Memang nih sangat menarik ya untuk membicarakan potensi yang ada di dalam diri. Nah, bagi Anda yang bertanya-tanya, banyak nih pertanyaan tentang memaksimalkan potensi diri, Anda bisa mendapatkannya di jawaban.com.